Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Siang. Jadi hari ini, sebelumnya perkenalkan, nama saya Usda Nabila Fatkan. Di sini saya akan mendampingi teman-teman semua di acara kuliah tamu hari ini. Nah, mohon ditunggu sebentar karena acaranya akan dimulai jika yang lain sudah join ke link Zoom ini. Terima kasih. Saya boleh coba share screen dulu nggak? Boleh, Mbak. Boleh, Mbak? Berarti ini Coba ya. saya jadiin host atau nggak usah, Mbak? Saya gaptek ini, saya mesti ngapain? Bentar ya, Mbak. Coba aku jadiin Mbak Dwina host dulu. Aku jadi host, ya Allah. Tapi udah bisa, Mbak. Nggak usah jadi host, udah bisa share screen. Kayaknya udah bisa. Nah, coba ya. Iya. Kelihatan nggak? Gimana, Mbak? Oh, masih host disable ya? Oh iya, bentar. Berarti harus jadi... Host disable atau yang di screen sharing? Harus jadi host. Udah aku bikin host. Ya, udah, Mbak. Coba lagi ya. Iya. Oke. Udah. Kelihatan? Udah kelihatan, Mbak. Oke, bisa. Jadi ini nunggu yang lain masuk atau ini saya matiin dulu? Nunggu yang lain dulu aja, Mbak. Ini masih... berarti saya matiin dulu ya? Iya, apa-apa, Mbak. Oke. Juga saya matiin saya ya, biar kalian nggak ngeliatin muka saya terus gimana. Oh my God. Ternyata memang ini kemana-mana. Mawar. Mbak, itu kan tadi aku buat waiting room. Jadi mungkin nanti kalau ada teman yang mau join, di admit dulu. Oh gitu. Iya. Ini berarti langsung di admit semua? Iya, Mbak. Oke. Ya. Saya gaptek juga ya. Makasih, Mbak. Sama-sama. Baik. Ini ada maksimalnya nggak sih, berapa? Sampai 100 atau lebih ya, Mbak? Soalnya kayaknya kalau Zoom lebih. Oh, lebih banyak ya? Jadi kalian itu semester berapa? Yang saya, Aldina semester 6. Yang Usda semester 4. Semester 4. Wow, kita seumuran.
Aduh. Ini ada yang dari tadi berusaha buat masuk tapi nggak bisa masuk nih. Oh, Aldina. ini bentar Mbak. Mm-mm. Bentar. Tapi udah di-admit, Mbak? Udah saya admit sih, udah 3 kali kayaknya dia masih nyoba terus gitu. Oh, udah bisa, udah. Oh, udah. Oke. Aduh, ini kayaknya WhatsApp-nya saya matiin deh, berisik. Ya Allah. Oh iya Mbak Dwinda, boleh tanya-tanya Ya. sedikit belum? Boleh tanya-tanya sedikit nggak sebelum acaranya dimulai? Boleh. Nah Mbak kan S1, S2-nya di UGM semua, di bio semua. Dan dari judul skripsi sama tesisnya Mbak, itu tentang distribusi vertikal gitu. Nah, mungkin bisa dijelasin dikit karena saya juga agak penasaran. Penasaran sama planktonnya? Iya. Gimana ya? Saya tuh sebenarnya tadinya nelitinya tentang limnologi. Terus, plankton itu kan ya kayak dasar utama dari rantai makanan di perairan air tawar gitu. Nggak cuma air tawar sih, di perairan gitu. Terus jadi saya pergilah neliti ke Takengon yang belum pernah, jarang banget diteliti orang. Terus neliti planktonnya karena di sana kualitas airnya udah berubah, menurun. Nah, itu dari distribusi vertikal itu bisa kelihatan sih. Jadi berapa banyak materi organik yang masuk, nitrogen, fosfat. Kamu mau nanya apa ya? Kamu mau ngambil ekologi? Aku tertarik limno sih, Mbak. Udah itu, Mbak. Udah tertarik limno. Oke, Iya. semangat. Saya encourage untuk ngambil limnologi. Udah tahu mau nyasar siapa? Pak Warno paling lah ya. Oh. Iya. Atau Mas Mbak Andika selama 2 tahun. Iya, Mbak selama 2 tahun. Maksudku selama bikin skripsi sama tesis itu emang dibimbing sama Prof. Warno terus karena emang di Limno gitu ya, Mbak? Ya, jadi kalau mau ngambil aja. Menyenangkan, beneran kerja di air itu menyenangkan. Mungkin Mbak bisa cerita dikit dulu pas kuliah kayak gimana? Pas bikin skripsi atau mungkin saat ya zaman-zaman kuliah yang seru atau mungkin tentang dosen-dosen yang jelas waktu saya kuliah itu saya udah banyak ngambil kerjaan ya, proyek di luar itu. Tanya Mawar. Kalian boleh minta sharing sama Mawar gimana caranya ikutan proyek, terus bantu dosen ngerjain proyek, buat nambah CV. Ya kan kalau misalnya kalian cuma kuliah doang gitu, CV-nya kosong, nggak menarik. Oh iya. Banyak ya, aduh saya kok jadi nervous.
Terus ini berarti Aldina udah apa PKL? Mau KKN? Udah kerja praktek Mbak waktu itu, cuman aku milihnya di KRB. Wah, KRB yang... oh di KRB, kenapa nggak ke KRC biar kita berjumpa? Terus neliti apa di sana atau ngebantu di lab? Ngebantu di Oh my god. di lab kultur. Aduh. Ini peneliti teman-teman saya pada ikutan, ini saya nggak tega mau admitnya di remove aja ya. Jangan, Mbak. Ngapain sih? Apa nanya apa lagi? Tanya lah daripada kita diem-dieman aja kayak orang nggak pernah kenal. Gak usah. Apa sih yang sebenarnya bikin Mbak tertarik untuk ngambil limno dan fokus di sana? Sekarang sih saya malah jatuhnya jadi ke vegetasi ya. Yang biasa itu. Sekarang kan di kebun raya, jadi vegetasi. Oke. Mungkin udah segini ya. Bisa dibuka dulu aja, Ustaz. Perkenalan Mbak Dwinda dulu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Usda Nabila Fatkan. Di sini saya akan menemani teman-teman semua dalam acara kuliah tamu ini yang berjudul Ecology of Family Review bersama Mbak Dwinda Mariska Putri MSc. Sebelum dimulai, saya akan membacakan CV dari Mbak Dwinda. Mbak Dwinda ini namanya Mbak Dwinda Mariska Putri MSc. Beliau lahir di Palembang 9 Maret 1988. 19. Gimana Mbak? 19 Maret. Iya, 19 Maret. Kemudian kerja di Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Cibodas, Pusat Penelitian Konservasi Tumbuhan dan Kebun Raya, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Beliau mengambil S1 dan S2 di Universitas Gadjah Mada dengan bidang ilmu ekologi dan konservasi. Selama 5 tahun terakhir, Mbak Dwinda ini udah ada 5 penelitian ya Mbak ya? Kemudian publikasi artikel ilmiah dalam jurnal selama 5 tahun terakhir udah ada 7 jurnal. Kemudian selama 5 tahun terakhir ada 3 pemakalah seminar ilmiah oral presentation seperti di seminar International Conference of Biological Science dengan judul Potential Ornament Plant of Indonesian Native Rubiaceae Collected in Cibodas Botanical Garden pada tahun 2019. Mungkin itu saja yang aku bacakan dari CV-nya Mbak Dwinda. Mungkin Mbak Dwinda bisa mulai. Oh, sebelumnya saya minta ke teman-teman untuk menyalakan videonya, kameranya, biar diskusi hari ini bisa terasa lebih hidup gitu. Waktu dan tempat saya berikan ke Mbak Dwinda. Iya, selamat siang teman-teman semua. Siang, Mbak. Siang, Mbak. Oke. Ini saya hari ini mau sharing sih ya, daripada dibilang kuliah tamu ini kayak sharing penelitian saya sebelumnya. Terus karena kalian minta ini dari KSAT, jadi yang saya lebih tekanin ke manfaat dia sebagai tanaman hias gitu. Nah, ini saya mulai share screen-nya ya. Iya, Mbak. Oke. Oke. Jadi penelitian saya sebelumnya itu tentang tanaman tumbuhan hias rubiaceae koleksi Kebun Raya Cibodas. Nah,
ada beberapa jenis yang memang sudah banyak dikenal sebagai tanaman hias, ada jenis-jenis yang memang belum terlalu terkenal kayak gitu, atau belum dimanfaatin. Kebetulan yang ada di Cibodas itu semuanya wild type, jadi nanti teman-teman bisa lihat aslinya, oh kayak gini gitu, bukan yang kayak dijual di tukang-tukang tanaman hias itu loh. Oke. Sebelum saya mulai, ini saya kenalin dulu Kebun Raya Cibodas kalau kalian main. Jadi Kebun Raya Cibodas itu, saya kenalin Kebun Raya dulu boleh lah ya? Oh, boleh, promosi Mbak, dulu boleh, lah. boleh. Jadi Kebun Raya Cibodas itu dibangun udah lama banget, 1811, dan itu tadinya merupakan lembaga untuk aklimatisasi jenis-jenis yang mau ditanam di Indonesia. Jenis pertama yang ditanam itu namanya Cinchona kalisaya atau kinah. Si kinahnya yang kalisaya sih sekarang udah nggak ada di koleksi, tapi yang lain tetap sih sebenarnya tujuan awal pertamanya Kebun Raya Cibodas dibangun itu ya memang untuk aklimatisasi. Tapi sekarang udah geser, jadi lembaga konservasi ex situ mengikuti perkembangan dari BGI, ya itulah, Botanic Garden Conference International. Dan Kebun Raya Cibodas luasnya 85 hektar, teman-teman. Nggak semuanya sih bagiannya merupakan Kebun Raya Cibodas, ada yang masih merupakan remnant forest atau hutan sisa. Ini kayak di sini, ini juga ini hutan sisa, ini hutan sisa, ini juga hutan sisa. Oke, jadi Kebun Raya Cibodas itu, adik-adik kalau nanti sempat main, tumbuhannya itu ditanam secara tematik, jadi nggak sembarangan ditanam semua bareng kayak gitu. Soalnya ada beberapa jenis yang nggak bisa, kalau misalnya ditanam deketan gitu, nanti yang satu jadi dwarf atau kerdil. Nah, terus, jadi kenapa sih saya milih tumbuhan hias gitu? Adik-adik tahu kan kalau misalnya tumbuhan hias yang banyak dijual itu kebanyakan introduce apa natif? Jawab. Introduce. Jadi emang lebih banyak yang dijual itu jenisnya eksotik ya, atau introduce, entah kenapa dibawa dari luar tuh bagus-bagus. Oh my god, Dimas! Terus, nah, jadi memang tumbuhan hias itu adik-adik banyak kan yang dijual itu jenisnya eksotik semua. Mungkin cuma 1 atau 10% yang jenisnya natif gitu. Makanya saya itu pengen banget buat mencoba untuk memperkenalkan jenis-jenis asli Indonesia. Salah satunya adalah rubiaceae. Kenapa saya milihnya rubiaceae? Ada yang tahu nggak kenapa saya milihnya rubiaceae? Bukan karena ditugasin kantor ya, itu benar juga sih. Ada yang tahu nggak rubiaceae? Enggak, Mbak. Ada yang tahu jenis rubiaceae? Kopi, tahu kopi? Ixora, Soka, itu rubiaceae. Pernah deketin kan kalau kopi itu bunganya wangi ya, Dims ya? Ya, lumayan wangi. Ya, biasanya bunganya wangi, warnanya bagus, kayak gitu. Terus ya udah makanya saya pilih yang natif rubiaceae gitu. Dia punya nilai keindahan, ada nilai estetiknya, tapi kurang tereksplorasi gitu. Nah, udah. Kenapa ini muter-muter? Oke, jadi saya ngebatasin tanaman hias itu adalah berdasarkan ini dari artikelnya Silva tahun 2009, yaitu ornamental plants, sardos plants yang menarik perhatian dan mempunyai karakter misalnya bentuk, pohonnya, bunganya, terus aspek teknologi atau kegunaan, kemudian bayangannya, kemudian ada bayangan project shadow waktu mereka lagi tertiup angin, juga dari struktur visual keseluruhan pohonnya. Sebelumnya Mbak Dinda, kalau Ya. ada yang masuk minta tolong di ACC ya Mbak? Oh, ini nggak bisa kalian ya, harus aku ya? Iya Mbak, soalnya cuma hostnya 1. Mbak Dwinda. Jadi ini saya berhenti dulu bentar. Sebentar Mbak, kayaknya.
Iya, jadi yang lain nggak bisa. Iya. Oke, bentar ya. Sebentar, biar saya masukin satu-satu. Ternyata udah banyak banget ngantrinya ya. Terus saya, sorry ya. Ya, nggak apa-apa, Mbak. Maaf ya, Mbak, ngerepotin. Harus nge-ACC satu-satu. Halo, Mbak. Hai, selamat bergabung. Oh, gimana ini? Lanjut lagi? Iya, Mbak. Iya, Mbak. Lanjut aja, Mbak. Oke. Udah ya, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Udah banyak yang join. Ada berapa sih partisipannya? 4. Jadi kenapa Ru.id? Jadi ini udah ada fotonya, udah ada distribusinya, udah ada informasi lain yang kalau kalian butuhin apa, misalnya bikin tugas atau paper lain. Oke, jadi yang saya ambil datanya dari Sindata itu ada 56 jenis yang ada di Kebun Raya Cibodas dan di koleksi gitu. Terus waktu saya lakuin inspeksi, ternyata yang ada cuman 50 jenis, 20 genus. Jadi ada beberapa jenis yang udah nggak ditemuin lagi, kayak Lasianthus ini, terus Ixora parvifloranya udah nggak ada, Cinchona calisaya tadi saya udah bilang nggak ada. Terus ada beberapa jenis Psychotria, itu belum teridentifikasi, jadi masih SP. Maaf ya. Kalau ada yang jago taksonomi, boleh bantu saya. Nah, terus dari 50 jenis itu, kemudian saya klasifikasiin lagi mana jenis yang natif, mana yang introduce. Terus kenapa ada yang unidentified? Karena kalau masih SP, saya tidak bisa menentukan apakah dia introduce atau dia natif. Jadi saya cuma ngambil yang udah ada nama jenisnya. Nah, dari 50 itu ada 22 jenis yang merupakan natif dan 13 jenis itu introduce. Masih banyakkan natifnya daripada introduce, oke, tapi itu masih sedikit banget. Jadi Indonesia itu punya 212 jenis rubiaceae. Yang ada di Kebun Raya Cibodas cuma 50. Jadi masih banyak PR, masih banyak yang harus dikoleksi. Boleh lah ya, bantu-bantu ya. Nah, terus adik-adik dari 50 jenis itu, terus saya nyoba untuk masukin pengertian dari Silva tadi, untuk tanaman hias itu, terus saya bikin kayak matriks, ada bunga, daun, wangi, jadi bunganya wangi, visual structure-nya bagus atau enggak. Terus ini nggak kelihatan sebelahnya. Oke. Jadi ada 21 jenis yang bisa dimanfaatin. Oh bukan, ini masih jenis yang natif doang, belum yang dimanfaatin jadi tanaman hias. Ada 21 jenis tadi. Terus yang bisa dimanfaatin sebagai tanaman hias itu yang saya blok pink ini. Teman-teman mungkin nggak familiar kali ya sama namanya ya. Ada yang tahu nggak, Dim? Gardenia tahu. Gardenia pterocalyx. Gardenia tahu lah ya. Suara tahu. Oke. Hippobatrum? Enggak. Setia belum ya. Neonauclea juga. Enggak. Psychotria mungkin belum juga. Belum. Oke. Itu mobil siapa diparkir dulu? Tetangga, Pak. Oh ya. Gitu. Jadi emang belum familiar ya sama rubiaceae ya. Nah, adik-adik ini adalah natif dari kita dan saya propose kuat untuk jadi tanaman hias. Jadi si Gardenia pterocalyx, ya jadi kalau dia masih muda bunganya warnanya putih. Terus nanti lama-lama warnanya jadi kuning, terus ketika dia udah siap untuk diserbukin warnanya jadi orange. Tahu nggak kenapa bunga berubah warna? Matang. Iya, matang benar. Kalau matang berarti dia butuh diapain? Hei, Mawar! Aku kesulitan untuk join tadi, maaf. Iya, saya Mbak Dinda, maaf ya. mengulang lagi. Mungkin di setiap pergantian slide bisa dicek untuk yang masuk di ACC terlebih dahulu. Makasih ya, Mbak. Iya, sama-sama. Aduh. Iya, ini banyak ya. Ini kenapa jadi banyak banget orang? Ini gara-gara Mawar.
Mawar. Mau mati kamu. Mengancam di kuliah umum, ya Allah. Udah ya. Oke, lanjut lagi. Ini belum pernah lihat. Ada yang udah pernah lihat belum? Teman-teman KSHT udah ada yang pernah lihat belum? Belum. Baru, Mbak. Baru ini. Kuliah di CIP. Bikin. Jadi ini emang nggak banyak ditemuin. Jadi makanya ini udah dipropose di IUCN Red List jadi vulnerable atau jenisnya emang udah langka. Dia adanya biasanya di hutan tropis, hutan sekunder, dan ada di bagian riparian di Sumatera, di Jawa gitu. Nah dia karena karena tumbuhnya di riparian, emang butuh iklimnya basah. Jadi kalau misalnya kalian mau nanam ini di tanaman, ya memang di halaman emang harus rajin disiram. Saya nggak tahu dia tumbuh bagus banget di Kebun Raya Cibodas, mungkin memang. Jadi informasinya tuh dikit banget, teman-teman nggak familiar, publikasi tentang jenis rubiaceae juga dikit banget. Itu kenapa saya juga kesulitan untuk nyampein informasi tentang jenis-jenis ini gitu. Nanti kalau misalnya kalian mau tanya atau tertarik, langsung aja gitu. Oke? Ini Gardenia pterocalyx. Selanjutnya ada Hippobatrum racemosum. Kalau yang ini habitusnya pohon ya. Juga sama, ketemunya di hutan riparian. Hutan sekunder tropis, Sumatera, Jawa, sampai Kalimantan. Terus dia terutama banyak di lereng pegunungan. Sebenarnya teman-teman juga sering lihat kan ya, yang pucuk merah itu. Tanaman hias pucuk merah, tahu lah ya. Pucuk merah itu kan introduce, saya juga belum tahu itu udah di-assess untuk invasif atau belum. Nah, daripada nanam pucuk merah, kenapa nggak kita nanam Hippobatrum aja, dia juga pucuknya merah gitu kan. Cuman ya terkenal. Ini permintaannya si adek siapa tadi, saya jadi harus ngecek lagi yang mau masuk. Oke, lanjut lagi ya. Nah, ini ada pertanyaan nggak? Jadi ada dia ini emang pucuk merahnya, warnanya merah, lama-lama dia warnanya jadi hijau. Bunganya bunga rampai, bunga majemuk, bunga majemuk sama kayak rubiaceae lain. Oh iya, saya tadi belum jelasin ya rubiaceae kayak gimana ya. Wangi nggak, Mbak? Dia duduk. Kalau ini nggak wangi, cuman dia warnanya bagus, terus dia simetris kalau nggak keganggu sama gangguan disturbansi. Simetris, lucu. Untuk jadi peneduh lucu. Ini apaan sih gua? Oke, lanjut. Saya harus buka lagi nggak deh ini yang ngantri? Sepertinya belum, Mbak. Belum ada laporan kalau ada yang belum join. Oke. Kalau begitu. Jadi ini ada Wendlandia densiflora juga pasti teman-teman belum pernah dengar ya. Belum. Lihat aja belum. Sama. Saya juga baru ketemu ini di Cibodas sih. Jadi ini pohon tinggi bisa sampai 15 meter. Juga lagi-lagi dia jenis percabangannya itu simetris. Terus dia kalau misalnya lagi berbunga warnanya putih semua kayak gini nih. Kenapa namanya densiflora adalah karena dia kalau berbunga warnanya putih semua gitu dan itu hampir nutupin keseluruhan pohonnya. Lucu. Sama kayak Hippobatrum juga, ini daunnya kalau muda warnanya merah, lambat laun berubah jadi hijau. Nah, adik-adik ini juga adanya di dataran tinggi tropis, pusat distribusinya di Jawa. Kalau saya baca dari artikel ada yang bilang kalau pucuk mudanya dikonsumsi di India. Ada yang mau coba? Saya nggak mau. Saya nggak suka sayur. Oke, lanjut ya. Terus ada lagi nih Missetia cauliflora, bentuknya lucu, semaknya. Ini kenapa jadi ngomongnya lucu? Gue kayak perempuan. Jadi ini bentuknya semak, terus adanya di zona riparian, adik-adik dia memang khusus iklimnya harus basah. Nah, terus dari yang saya baca, ternyata dia bisa juga jadi obat tradisional untuk ngobatin radang. Terus ini apa untuk anti radang ya sih. Dia warna bunganya kalau masih muda putih, kecil-kecil kayak gini, terus nanti lama-lama jadi kayak kuning gitu, terus buahnya putih lucu kayak bentuk anggur kecil-kecil gitu.
Cuman dia nggak terlalu banyak berbunga kalau di Cibodas. Lanjut ya. Terus ini ada Psychotria angulata. Adik-adik tahu nggak kenapa dia dikasih nama genusnya Psychotria? Bikin Psychotria. mabuk. Apa sih? Bikin mabok, bener-bener. Itu tadi siapa yang jawab? 9, Jadi 3, 2, Psychotria itu, Psychotria itu adik-adik emang daunnya kalau dikonsumsi bisa bikin gangguan pada nerve kalian atau bisa bikin rada-rada mabuk, nge-fly gitu. Itu berlaku untuk semua jenis Psychotria. Kenapa? Saya juga kurang paham. Mungkin dia ada colloid something. Nah, ini juga adanya di hutan dataran tinggi. Adik-adik dia punya endosimbion sama bakteri di daun. Jadi dia bisa untuk mengikat nitrogen. Jadi kalau misalnya daunnya udah tua, mati, jatuh ke lantai hutan atau jatuh ke kebun atau halaman kalian, itu bisa jadi pupuk. Karena nitrogennya terikat dan itu udah dalam bentuk yang lebih sederhana, biasanya bisa langsung diserap tumbuhan. Terus ini bunganya warna putih, tapi kontras buahnya warnanya kuning. Jadi ini cocok banget kalau misalnya ditanam sebagai tanaman hias. Mana daunnya mengkilat, dia bagus banget kalau misalnya kena cahaya matahari. Oh ya, adik-adik, ini semua rubiaceae kebanyakan harus cahayanya full 100% ya. Jadi dia nggak butuh shading. Dia benar-benar tanaman tropis sejati. Nah, kalau yang Psychotria angulata ini bisa jadi obat tradisional untuk bronkitis, batuk, dan sakit perut katanya. Tapi belum diuji. Saya baru ngeliat. Oke, ini lanjut lagi ya. Nah, kalau yang ini emang jarang banget dijumpain ya. Entah kenapa juga data publikasi atau apapun informasi yang saya cari tentang Pavetta montana itu susah banget. Jadi adik-adik ini jenis asli Indonesia gitu ya. Cuman nggak pernah ke explore kayak soka. Bentuknya mirip soka kan? Iya. Kalau bunganya bagus dan nggak kering kayak gini, ini kering ya. Jangan dipikir bentuknya kayak gitu. Nggak, dia kayak soka. Bisa jadi hemisfer atau setengah bola gitu. Warnanya putih. Semua Pavetta warna bunganya putih. Dan adanya di dataran tinggi. Itu makanya nama jenisnya Pavetta montana. Pavetta sama kayak Psychotria tadi, mereka semua punya endosimbion sama bakteri di daun. Jadi kalau misalnya ada nanam ini udah dapat keuntungan dia cantik banget, terus bisa jadi pupuk juga daunnya. Gitu. Nah, ini jenis asli Indonesia tapi nggak kayak explore. Tahu nggak kalian kenapa jenis-jenis asli Indonesia cantik-cantik kayak gini nggak kayak explore? Suka bule. Apanya? Nggak jadi. Namatin kurang. Iya, jadi emang kurang dipasarin satu, terus ini tuh kan permainan pasar ya. Semua tanaman hias itu permainan pasar biasanya. Jadi emang kita tuh kalah dalam propose jenis-jenis yang asli Indonesia gitu. Sebelumnya Mbak mau menyela sebentar, mungkin bisa dicek lagi untuk yang mau masuk. Maaf ya Mbak. Aduh. Ya, saya Rame. Mantap. Kenapa ini jadi ramai? Ini nggak bisa ya yang lain ya? Harus saya banget ya? Ganti host aja mungkin. Ganti host, Mbak. Gimana caranya? Diklik itu Mbak, milih nama saya atau Usda, terus di more, habis itu klik yang make host. Iya. Oke. Udah ya, saya ganti ke Aldina ya? Iya, udah Mbak. Tapi ini semua masih bisa ngelihat sharing screen kan ya? Masih bisa Mbak. Alhamdulillah, kita lanjut lagi ya. Ya. Oke, ini soka tadi yang disebutin, soka. Jadi sokanya kita itu ada banyak jenisnya, lucu-lucu. Terus karena ini wild type, adik-adik, jadi memang belum terlalu dikawin silang untuk warnanya macam-macam, dikawin silang supaya dia jadi kerdil, atau dikawin silang supaya dia bunganya banyak. Jadi ini emang bener-bener dia tumbuhnya kayak gitu ya, kayak gitu. Nah, adik-adik, ini soka Jawa, atau kalau misalnya saya pakai kursor gini kelihatan ya di layar? Kelihatan Mbak. Oke, jadi ini soka Jawa atau Ixora javanica. Kalau yang ini Ixora lanceolata.
warnanya merah. Beda banget ya, yang ini orange, yang ini merah. Tapi ada yang dijual di pasaran tanaman hias, Toka Jawa juga ada yang warnanya merah. Tahu nggak kenapa? Aslinya orange. Dikawin. Hmm? Di Apa? Kenapa? Kenapa dijadiin warnanya merah? Padahal dia aslinya udah cantik nih orange gini. Kan pasar, you know. Itu anaknya siapa? Oke, lanjut ya. Nah, adik-adik ini soka. Iya, permintaan pasar. Jadi emang kebanyakan, saya nggak tahu orang Indonesia tuh suka banget warnanya merah mencolok gitu. Jadi Ixora javanica pun yang ada temuan di pasar kan biasanya warnanya merah, dia nggak orange kayak gini. Tapi diingat selalu ya, aslinya soka Jawa itu warnanya orange terang banget gini. Ini nggak saya edit, emang warnanya terang banget. Nah, adik-adik dia ini distribusinya lebar, bisa daerah basah sampai kering. Tapi emang harus rajin disiram, terus cahayanya juga lagi-lagi harus 100%. Lanjut ya, ini masih natif ya. Kalau ini tahu dong. Ayo, Tahu. nama lokalnya apa? Apa? Nama lokalnya aku nggak tahu. Kayak Nusa Indah, namanya Nusa Indah, nama lokalnya Nusa Indah. Puan. Sering denger kan Nusa Indah. Tapi kalau misalnya ada temuin biasanya Nusa Indahnya warnanya udah pink itu loh. Tahu kan yang dia lebat banget pinknya ini si sepal petal. Ini kan Gedung pusat bunganya dia udah warna pink macem-macem gitu. Tapi aslinya ada dia warnanya putih kayak gini. Jadi kalau wild type-nya dia putih, terus kelopak bunganya warnanya orange. Jadi yang kalian lihat itu emang udah dikawin silang, udah di macem-macemin gennya. Ini juga tumbuhnya aslinya di dataran tinggi, tapi sih di halaman kalian juga udah banyak ya. Tetangga, ya mungkin nggak halaman kalian, tetangga lah, yang halamannya bagus. Terus ini katanya juga bisa jadi tanaman obat mata, antioksidan tinggi juga. Katanya getahnya dipakai untuk ngobatin luka, katanya. Tapi saya juga belum tahu. Taunya jarak. Jarak rubiasnya bukan. Dan lanjut lagi ya. Ada pertanyaan nggak ini? Habis ini kayaknya kita ganti ke yang jenis-jenis eksotik udah. Jadi jenis natifnya itu dikit, terus kalian itu nggak familiar, belum hampir, mungkin cuman ketemu 2 ya, Nusa Indah sama Soka tadi itu ya? Ya. Nanti boleh kan KSAT kan sering bikin lomba apa gitu. Coba bikin dari yang jenis-jenis natif aja gitu, dibatasin. Siapa gua ngatur lo. Terus ini lanjut ya, di sini kita lanjut jenis introduce, eksotik, atau ternaturalisasi. Mohon maaf Mbak Dwinda, ada yang nanya. Apa lagi? Ada yang Mana? bertanya di chat. Dari Kak Maulana, Kak Rievani. Oke, mana? Mau di grup chat, Mbak. Saya bacakan. Jenis-jenis soka di hutan Kalimantan sering didatangi burung pijantung kecil ataupun jenis penghisap madu lain. Untuk jenis pucuk merah yang ada dimakan sama bekantan di hutan Kalimantan. Mohon izin bertanya, apa ciri utama dari Rubiaceae sehingga kita dapat membedakan jika kita ke hutan primer? Oke, saya jawab dulu ya. Ya, Mbak. Yang kelihatan banget itu adik-adik. Mana ya? Ada daunnya. Saya harus nunjukin dari daunnya. Oke. Jadi dari sini aja. Makasih pertanyaannya. Jadi Rubiaceae itu bisa dibedain. Pertama, adik-adik adalah duduk daunnya berhadapan. Dia harus berhadapan, 1. Kedua, dia punya stipul atau aksesoris di daun itu biasanya kayak menonjol keluar gitu. Ini saya nggak bisa contohin stipul. Jadi nih kayak gini, kalau misalnya dia udah tua, di daun tua, stipulnya udah kering nih. Nah, Rubiaceae itu pasti ada stipul. Jadi udahlah dia berhadapan dan harus ada stipul. Kalau misalnya kalian ketemu berhadapan, nggak ada stipul, coba dipatahin. Mungkin ada getahnya, itu jenis lain.
Terus kedua, bunganya selalu majemuk. Salah. Bunganya tabung, sorry. Bunganya tabung adik-adik. Ini nggak kelihatan sih, dia ada tabungnya juga. Ya, bunganya bentuk tabung. Terus dia majemuk gini, nih bentuknya tabung. Gitu ya. Kalau warna sih macam-macam, itu emang nggak bisa dijadiin penanda untuk rubiaceae. Jadi pertama dia harus duduk daunnya berhadapan, stipul, terus bunganya tabung. Oke ya, lanjut lagi. Tadi kan adik-adik udah ketemu sama jenis-jenis natif ya, terus kebanyakan kalian nggak kenal. Cuman kenal tadi Soka dan Sinusa Indah. Gimana sama jenis yang terintroduksi? Mungkin kalian lebih banyak kenal, mungkin saya juga nggak tahu. Kalau ini tahu nggak? Itu Kina. Yang udah sering ke lereng Merapi, sering ketemu sama Kina. Iya. Nah, Cibodas juga punya. Kincoana Turgo. Pupesen. Turgo banyak banget. Tapi jenisnya beda ya, kinconanya ya. Ya, Kalau yang yang di suci Turgo rubra. apa? Suci rubra. Iya, suci rubra. Nah, kalau itu kan jenisnya mengarah ke invasif ya, Dim ya? Invasif. Ya, karena udah banyak Lebih banget ke ya. invasif, Mbak. Tapi kalau yang pubesen ini dia agak lebih jinak, mungkin karena ditanamnya satu-satu kali ya. Nah, adik-adik ini juga, jadi si Kina itu punya daun yang warnanya akan berubah gradually. Kalau misalnya dia bertambah umurnya, jadi pertama warnanya merah gitu, terus lama-lama dia jadi hijau. Sama. Ini apanya? Ayo, Mawar. Tuh apaan ya? Buah, apa sih? Saya pikir Mawar udah sedikit tambah pintar. Oke, itu bunga. Itu bunganya. Terus, jadi yang diambil quinine-nya itu ada dari kulit batang ya, bukan dari daun atau dari bunga atau dari buahnya dia. Terus lanjut. Ini tahu kopi. Pernah lihat kopi? Nah, kopi itu robusta. Kopi itu rubiaceae. Ini kopi acanephora itu adalah kopi robusta. Oke, sebagai salah satu tumbuhan Indonesia juga. Dan dia sebenarnya iklim aslinya harusnya dataran tinggi basah, tapi juga bisa ditanam sampai ke ketinggian 900 meter. Ini punya wangi juga, wanginya kayak jasmine. Ada yang punya pohon kopi nggak? Atau tetangganya punya pohon kopi. Nanti kalau misalnya berbunga kalian deketin itu wanginya enak banget. Kayaknya cuma Mbak Dinda yang punya kebun kopi. Gitu ya, War ya. Aku nanya ke tetangga loh, tetangga. Mana tahu tetangga punya. Terus kalau ini tahu dong, kenapanya dari Indonesia tapi dianggap ini. Harum. Oh iya, wanginya jasmine kan. Ini umum ya, harusnya umum kalian. Baiklah. Kami orang awam. Iya, sama. Saya juga tadinya gitu, Dimas. Oke, ini yang kelihatan banget. Tadi kan ada yang nanya tentang rubiaceae ya. Jadi emang dia bunganya biasanya tabung nih. Ada tubularnya. Ini gede banget sih Thunbergia. Jadi Thunbergia ini dibawa dari Afrika sana. Dia tumbuhnya di Afrika Selatan. Iklimnya kering. Tapi dia tumbuhnya di zona riparian juga. Jadi dia bisa tumbuh di Cibodas yang airnya banyak dan melimpah. Dan ini termasuk jenis tumbuhan yang susah banget beradaptasi. Jadi kalau misalnya kalian nanam, dia mungkin agak sulit perawatannya ya. Bentuknya semak gitu, buahnya kayak kedondong, ukurannya juga ada tabungnya. Kebetulan ini nggak ada foto buahnya. Lanjut lagi. Saya belum terlalu lama kan ini. Belum kok, Mbak.
Nah, terus kita punya Perdu Api. Jangan-jangan kalian nggak pernah ketemu juga ini? Pernah Nggak? nemu di Cibodas. Pernah. Ingat. Terima kasih atas informasinya, Mawar. Mawar, diem aja. Jadi ada ini juga bukan jenis aslinya, dia dari Amerika Tengah. Ya, tumbuhnya di daerah yang kering, tapi dia juga tumbuh bagus di dataran tinggi basah. Baik. Orang suka nanamnya sih lumayan famous yang dicari. Karena namanya nggak tahu kayak tumbuh favoritmu. Lanjut ya. Terus ini ada Rosmania longiflora, nih adik-adik kelihatan banget juga, dia emang bentuknya tabung, terus bunganya warnanya putih, dia ada total ungu gitu, ini jenis eksotik. Kenapa jenis eksotik banyak dijual jadi tanaman hias? Karena memang dia bentuknya bagus-bagus gitu ya, kita kalah mungkin jenis asli tadi. Nggak ada yang sebagus ini, ya nggak sih? Setuju nggak? Setuju Sampai dengan saya? Sampai di kandang. Ya, jadi ini cuma ada satu di Cibodas, dan kalau misalnya berbunga, orang ada yang suka jahilin metik, jadi dia di kandang, adik-adik. Udahlah dia susah tumbuh, suka dipetik ke orang, ya udahlah kita kandangin. Mawar belum sempat ngeliat ini ya? Belum. Turnya belum sampai Dia situ. natif, belum nyampe ke sini ya? Ya, dia berbunga sih sepanjang tahun di Cibodas, tapi di tempat aslinya berbunganya cuma 2 kali setahun. Cantik. Bukan Bulan yang apa? cantik, War. Bunganya yang cantik. Ya? Berbunganya Tahu nggak ya? kesan. Oke, kalau ini seri dari juga natif. Dari namanya tahu? Jawa. Hah? Japon. Cibodas. Bukan Javanica. Diam, Dimas. Oke, adik-adik, ini kalau misalnya kalian mau latihan buat bikin bonsai, si Serisa ini mudah banget buat dibikin bonsai. Bentuknya lucu, daunnya kecil gini, terus bunganya putih ada semburat ungunya. Ini kecil banget ya, kalau dibandingin sama semak di belakangnya aja, dia kecil banget. Jadi kalau mau belajar bikin bonsai, saya sih dia untuk ditanam. Itu aja. Singkat kan? Sekian presentasi, bukan. Sekian sharing dari saya tentang rubiaceae yang ada di Kebun Raya Cibodas. Terima kasih. Saya kembaliin ke moderator. Terima kasih Mbak Dwinda atas sharingnya. Mungkin dari teman-teman, berarti sekarang kita buka sesi tanya jawab aja ya. Dari teman-teman mungkin ada yang ingin mengajukan pertanyaan. Siapa? Ayo, ada yang mau bertanya. Tadi saya Mawar mau nanya sih. Kalau yang tadi loh, Risa Japonica tadi dari mana, masih penasaran. Namanya apa, Mawar? Series Japonica. Japon itu dari mana? Dari Jepang? Iya toh. Japonica. Waduh, Dari ada mana? paket. Saya mau pergi deh sebentar. Siapaan sih gue? Terus? Beneran nggak tahu aku. Jepang kan ya. Halo? Apaan sih, Mawar? Kok diem? Mbak Dwindanya lagi ambil Kan, paket, Mawar. Mbak Dwinda rusak. Maaf. Ada kejadian.
Ya, gimana? Ada yang nanya tadi, Mawar? Japonica kayak namanya, dia itu dari Japan. Dari Jepang berarti. Oh, kalau Javanica pakai V, berarti dia dari Jawa. Gitu. Ya. Berarti semua Japonica dari Jepang. Kalau ada yang ya. Mbak Dwinda ada yang nanya lagi, Mbak? Oh ya, boleh, silakan. Dari mana ini? Di chat? Dari Azima. Azima nanya, tadi kan ada tumbuhan yang sudah ternaturalisasi, tapi susah adaptasi. Kok bisa ternaturalisasi padahal susah adaptasi? Terima kasih. Oke, jadi adik-adik, kenapa saya tulis di sini introduce eksotik ternaturalisasi itu pakai slash ya. Jadi dia nggak semuanya ternaturalisasi sih sebenarnya. Yang saya tulis ternaturalisasi ini aja yang udah ternaturalisasi gitu. Jadi kalau jenis kayak yang tadi sulit beradaptasi, ini belum ternaturalisasi. Dia masih masuk kategorinya, masih introduce. Bergia sama si Hamelia, sama si Rotmania longiflora ini. Ini belum ternaturalisasi. Itu juga kenapa kalian belum terlalu banyak ngelihat si jenis-jenis ini gitu. Jadi emang beda sih ya, dibedain antara introduce sama yang naturalisasi. Lagi ada sate. Oh, jadi kan kalau kalian lihat, mungkin habis ini teman-teman bisa googling ya, cari satu-satu namanya, nanti saya share ininya. Kalian bakalan lihat kalau yang ada di Kebun Raya Cibodas sama yang ada dijual di luar itu beda banget. Kayak Nusa Indah ini aja, kalau misalnya saya tunjukin jenis dari aslinya kayak gini, kalian nggak familiar. Tapi kalau saya tunjukin yang dia banyak tadi warna pink semua kayak gitu, mungkin lebih familiar gitu. Nah, yang saya mau sebenarnya jenis yang lain, yang asli-asli ini, keindahannya gitu. Ya enggak, bener enggak? Jadi kita nggak kalah buat jualan tanaman hias. Jadi nanti yang tumbuh di halaman kalian itu kebanyakan ya tanaman asli Indonesia, bukan yang introduce. Tujuannya adalah salah satu. Ada pertanyaan lagi? Ada yang mau main ke Cibodas? Ada yang mau PKL ke Cibodas? Ada yang mau... Gue apaan sih? Mbak, ada yang bertanya lagi, Mbak? Ya, ulat apa yang sering merusak tanaman dari golongan rubiaceae? Rubiaceae itu bukan golongan, adik. Famili. Sebenarnya tiap jenis itu hamanya beda-beda ya, karena rubiaceae itu kan kelompok jadi saya nggak bisa bilang ini spesifik yang ganggu adalah jenis ini kayak gitu. Tapi kalian bakalan sering ngelihat yang ulet bulu, yang warnanya hitam, bulunya nggak apa, ada di soka. Ada yang miara soka? Enggak ada. Ada. Ya? Tetangga ada, tapi aku enggak. Oh gitu, karena banyak uletnya memang ya. Terus disisipin madunya. Gimana, War? Disisipin madunya itu loh, kalau main. Astagfirullah, kamu tuh kalau jadi tetangga bermanfaat. Tuh, ada yang tanya, Mbak. Ada yang tanya lagi. Mbak tanya, ajar. Menyediakan bibit dari tanaman asli rubiaceae dan apakah boleh minta untuk ditanam di rumah? Jadi, ya emang madunya enak sih, Soka. Oke, makasih. Jadi, Ibu Aisyah, apakah di Cibodas menyediakan bibit? Untuk yang rubiaceae nggak ada, belum ada.
kalau misalnya ada dan dijual boleh ditanam di rumah, boleh banget. Tapi sekarang belum ada bibit rubiaceae yang dijual biasanya kaktus sama sukulen. Kalau rubiaceae asli belum ada, mohon maaf ya. Nanti kalau ada yang mau bantu saya PKL. Oke, ini dari pertanyaan. Ya. Yang kedengeran suaranya Mawar doang nih. Dia bisa di-mute gak sih? Ini pertanyaan dari Maulana. Setiap nama tumbuhan itu kan ada artinya ya, benar. Pubescens itu apa artinya ya, Mbak? Saya juga nggak tahu itu pubescens. Coba kita lihat tanaman yang mana. Pertanyaannya boleh saya skip nggak, terus saya jawab belakangan setelah ini selesai. Maulana. Oke, saya titipin dulu yang pubescens ya. Lalu jika kami mau belajar arti nama Latin di mana ya, Mbak? Baca Flora of Java. Apa langkah dari Cibodas untuk memperkenalkan Rubiaceae asli Indonesia sebagai tanaman hias? Ya, salah satunya bikin penelitian kayak gini. Adik-adik ini penelitian kecil-kecilan banget yang nggak pakai biaya, jadi cuman kita harisir koleksi dari Kebun Raya Cibodas, ada Rubiaceae, kemudian kita kelompokin lagi berdasarkan distribusinya. Ada yang asli Indonesia, ada yang introduce kayak gitu. Terus kita publish nama-namanya. Baru kayak gitu aja. Kalau misalnya ada yang mau bantu, boleh banget. Mau nambahin penelitian lain juga boleh banget. Saya terbuka untuk umum. Cibodas terbuka untuk umum. Ini udah ya Maulana ya. Pubescensnya saya titipin dulu ya. Saya belum bisa jawab itu pubescens. Mohon maaf, saya taksonominya agak-agak berantakan. Oke, ini dari Vincent, katanya dengar konservasi umumnya secara ekosistem, yaitu secara in situ ternyata lebih efisien. Pertanyaan saya, kalau di habitat aslinya tanaman Rubiaceae punya peranan apa? Rubiaceae itu adik-adik nggak semuanya bentuknya semak, nggak semuanya bentuknya pohon. Ada yang dia bisa tumbuh jadi pohon, ada yang dia bisa tumbuh jadi semak gitu. Rubiaceae sendiri kopi bisa dimanfaatin buat minuman, terus ada beberapa jenis bisa jadi tanaman obat. Kalau di habitat aslinya, kayak Psychotria sama Pavetta itu bisa jadi donor untuk nitrogen karena tadi ada endosingia sama bakteri. Oke, tadi dengarkan ya. Ya, jadi dia juga bisa nyumbangin nitrogen yang udah bisa langsung kalau misalnya daunnya jatuh ke tanah. Terus jadi mereka itu termasuk litter bin spesies litter bin, atau jadi kalau misalnya ada pohon di atasnya yang lebih tinggi, kemudian berguguran, jatuh, nah itu daun-daun yang berguguran atau ya daun-daun yang berguguran itu bakalan ketampung di cabangnya si Psychotria sama Pavetta. Jadi dia bisa kayak ngebantu untuk jadi dekomposisi dulu di atas sebelum dia jatuh ke tanah. Terbin spesies kalian boleh cari di terus tanaman yang cocok untuk ketahanan pangan nasional ke depan. Maaf. Terutama di saat pandemik, gimana kalau kita nanam singkong? Ini apaan sih? Maaf ya, teman-teman saya rada-rada. Tahun ini kebanyakan saya ngikut misalnya ditugasin untuk Rubiaceae, ya udah saya neliti Rubiaceae. Terus ke belakang-belakangnya ini jadi banyak jenis invasif. Jadi kayak kita assessing kemungkinan jenis invasif lolos atau dia punya kemungkinan invasif sangat tinggi, jadi harus dieradikasi. Boleh itu nanti kita sharing lagi tanaman invasif. Ini Aden Arafif, namanya susah banget sih. Apakah tanaman Rubiaceae untuk propagasi tanamannya sama seperti tanaman lain atau khusus? Rubiaceae itu beberapa jenis aja yang susah ditanam lainnya kosmopolitan. Dia bisa tumbuh di mana aja. Jadi
secara umum untuk perawatan, penanaman, lain-lain kayak gitu nggak butuh penanganan khusus, gampang banget. Jadi sama kayak jenis lain. Itu jarang banget, makanya kalian dengar kultur jaringannya Rubiaceae, nggak perlu. Oke, Arianggara. Itu Bapak Kades ya, teman-teman kenalin, teman saya udah jadi Bapak Kades. Mungkin ada yang mau bantu, itu ketahanan pangan di Bali. Mana sih dia? Pubesen itu tanaman yang ada bulu halusnya. Oke, makasih Mawar. Jadi udah kejawab ya tadi yang pubesen ya. Botanical Latin, ya. Oke. Saya ada sih buku. Saya nggak bawa bukunya, ada di kantor. Kok saya lupa namanya. Jadi kalau ada istilah-istilah tanaman kayak gitu ada di buku itu. Nanti saya sharing lagi ke Aldina buat kalian. Oh iya, atau malah udah ada di KSAT. Yang buku apa, Mbak? Kayaknya belum deh kalau yang untuk yang mau Mbak share itu. Ada kita. Nanti saya nggak hafal namanya. Oh iya, oke. Saya sering pegang, nanti saya kasih deh. Oh, jadi iya. itu ada semua istilah mulai dari petal, sepal yang kalian suka ketukar-tukar itu, nah di situ juga ada. Oke, ada suaranya Mawar lagi. Yang lain dong. Ini jadi ya, saya sih pengennya teman-teman abis dengerin ini, soalnya pengharapannya tinggi. Jadi nanti kalau mau nanam sesuatu di halaman, kalau bisa diprioritasin jenisnya yang asli Indonesia dulu daripada yang kalian lihat di luar itu tanaman hias monstera itu tuh bukan dari kita. Ini tanam Pavetta montana. Jadi emang ini kan kalau ada lihat saya ngasih kayak deskripsinya masih sedikit banget gitu, terus informasinya umum karena emang penelitian tentang jenis-jenis asli Indonesia itu dikit banget. Jadi kalau misalnya jenis yang kayak Hamelia patens yang dia udah dari Afrika Selatan itu udah banyak yang neliti, informasinya gampang. Tapi malah jenis-jenis yang asli Indonesia itu kalian susah banget buat cari informasinya gitu. Jadi peluang buat neliti ini gede banget. Peluang buat teman-teman mau ngembangin Rubiaceae asli Indonesia juga masih gede banget. Jadi tolong dibantu kakak ya. Oke, nih Aldina, faktor fisikokimia apa aja yang bisa mempengaruhi famili Rubiaceae selain harus 100% cahaya matahari? Apa faktor pembatas utama tumbuhan adik-adik buat tumbuh? Air. Besi. Rian. Air dulu Dimas. Jadi kalau namanya apa? Bukan Dimas. Gimana dan? Oh, maaf. Ya Adit, air dulu ya. Jadi kalau misalnya pemenuhan airnya udah cukup, baru nanti dia nyari nutrien. Karena dia kan bisa fotosintesis. Nah, fotosintesis itu yang krusial cahaya matahari sama air. Air, Aldina. Penting banget air. Ini dari yang saya share itu kebanyakan emang ketemunya di zona riparian, yang berarti air itu esensial banget. Harus dalam keadaan cukup melimpah. Terbitin buku jenis-jenis asli Indonesia. Hello, duit untuk riset itu dipangkas. Aisyah, tolong. Maaf jadi emosi. Lanjut. Maaf. Itu jangan direkam ya. Cara bedain dia native atau bukan dari mana? Tadi juga disebutin kalau nggak salah dengar ada yang belum teridentifikasi. Nah itu tahu koleksi atau bukan dan native atau bukan gimana? Oke. Cara bedain dia native atau bukan, adik-adik saya itu punya 2 website acuan yang selalu saya pakai untuk nentuin distribusi tanaman. Itu yang pertama Plants of the World Online atau POWO, yang kedua adalah GBIF. Nanti saya bisa kasih ke Aldina juga. Itu bisa buat ngecek nama tanaman yang dia accepted atau sinonimnya apa, ada semua di 2 website itu. Kalau yang lain mungkin udah agak ketinggalan zaman, yang 2 itu mungkin sedikit lebih up to date. Terus ada yang belum teridentifikasi. Iya, itu masih sampai genus. Jadi namanya masih Gardenia sp, Psychotria sp, Pavetta sp. Karena emang tricky ya kalau mau mengidentifikasi tanaman, ada yang skripsinya atau penelitiannya tentang taksonomi itu tricky banget.
Kalau nggak kebiasa dan kalau memang nggak ahli, kayaknya susah buat identifikasi. Itu tahu koleksi atau bukan dan natif atau bukannya itu tadi kalian harus baca distribusinya dari mana aja. Tanya Pak Pur. Tanya Pak Pur. Pak Pur banyak juga. Pak Pur juga banyak nggak tahu. Malah di Kebun Raya Bogor ada yang lebih jago identifikasi. Pak, siapa namanya lupa saya. Kalau buat minta tolong, ada yang mau identifikasi, boleh minta tolong sama bapaknya. Dulu bayar, kayaknya sekarang gratis. Kayaknya. Selain Flora of Java, kalau dari Flora of Java, iya dari Flora of Java, Flora Malaysiana, Mountain Java. Udah pernah dengar Van Stenis? Yang itu kayaknya di biologi, kayaknya di ekologi buku saya hilang deh itu yang Flora of Java. Ada yang ngambat. Dimas kayaknya yang ngambil. Ya? Dimas. KSAT ada sih Mbak kayaknya yang Flora. Iya. Iya. Saya punya yang berwarna itu Flora of Mountain Java, dipinjam Abi nggak dibalikin. Balikin Dimas. Tang dibawa mati Dimas. Ya dari Flora Java, Flora Mountain Java, Flora Malaysiana, banyak sih beberapa buku. Dulu sih saya terus jadi nggak. Apa sekarang lagi fokus penelitian atau biasa suka dukanya. Iya, karena ada kopi. Makasih, Mawar. Jadi, kenapa saya tertarik sama Rubiaceae? Karena emang saya udah lama nanam kopi. Terus waktu masuk, kita itu harus, jadi di Cibodas itu harus megang satu taksa. Jadi, saya beli Rubiaceae. Fokus penelitiannya sekarang nggak cuma Rubiaceae, karena sekarang lagi banyak jenis invasif. Terus baru-baru ini di CV-nya yang saya kasih ke Aldina juga ada itu paling baru proposalnya tanaman invasif udah ternaturalisasi di Cibodas. Dukanya ya itu sih. Jadi kadang kita, buka aib. Jadi kadang kita diminta untuk publikasi banyak, tapi dananya nggak ada. Lagi ya. COVID-19. Iya, kena betul War. Jadi gitulah. Ya. Mawar saya mood banget najis War. Ada pertanyaan lagi nggak? Atau kita mau ini lagi? Suka dukanya ada lagi sih adik-adik. Jadi emang beberapa jenis itu berbunganya lambat. Jadi kalau misalnya kita mau catat perbungaannya tuh satu sabar ya, baru satu. Oke, apakah faktor tempat tumbuh mempengaruhi hasil pertumbuhan, misalnya seperti kopi dan Merapi, dan di daerah saya itu berbeda di mana, Mbak? Boleh tanya ini si Aditya Daru dari mana? Aditya dari mana asalnya? Di Banjarnegara, Mbak. Karena ya. Nah, oke. Ya. Jadi semua tumbuhan sih, nggak cuma kopi adik-adik. Mereka itu kan uptake nutrien dari tanah, cahaya matahari juga, air. Si Aditya di Merapi beda karena nutriennya beda. Asalnya dari Merapi itu nutriennya terutama dari mana? Vulkanik kan? Ya, dari abu vulkanik, benar. Kalau dari Banjarnegara mana? Ini atau dari Gunung Merapi? Iya. Nah, itu beda nutriennya. Terus dijadiin kebun kopi. Rasanya nggak enak dari kebun kopi yang asalnya belum pernah ditanamin apa-apa. Bukan langsung tanam kopi kayak gitu, beda. Jadi karena hara tanah. Seret. Boleh minum dulu nggak? Minum dulu. Nggak bercanda. Nah, di Cibodas ada apa aja? Dulu saya ke sana ada koleksi lumut sama Nepenthes. Ada banyak banget.
Ini kalau misalnya masih sharing, saya keluar dulu ya dari sini ya. Tapi saya gimana caranya sih mau keluar dari sini? Yang share screen-nya, Mbak. Banget. Di Enggak, stop saya mau share. keluar dari sini. Keluar. And show. Oh. Jadi kan ini ada yang nanya nih, Mbak di Cibodas ada apa aja? Dulu saya ke sana ada koleksi lumut sama Nepenthes. Karena baru-baru ini saya jadi tour guide untuk Cibodas. Kebetulan saya punya slide sekilas tentang Cibodas, saya pamer dulu. Boleh lah ya? Boleh, Mbak. Boleh banget, Kalau Mbak. nggak boleh juga, iya kalau nggak boleh juga saya masih sharing. Jangan lupa ke Cibodas. Jangan lupa main ke Cibodas. Ayo ke kebun raya. Nah, jadi adik-adik kita punya selain di lumut sama Nepenthes, kita punya banyak. Kita punya museum biji, punya herbarium kebun, punya herbarium hutan atau koleksi tadi, herbarium basah. Udah pernah main ke Cibodas, kita punya herbarium basah. Jadi nggak cuma herbarium kering doang. Ada koleksi kaktus, banyak banget. Koleksi anggrek, sukulen, paku, Nepenthes, tanaman obat, lumut. Ada koleksi kebun yang banyak banget itu. Terus kalau misalnya kalian dengar baru-baru ini ada Morphopalus titanum mekar, kita punya Morphopalus titanum. Dan kemarin yang mekar itu, udah pernah dengar kita punya Taman Sakura? Belum, Mbak. Nggak se... Udah, tapi jelek. Dimas! Ini siapa tadi yang ngomong? Dimas mulu, gue marahin ya Allah. Bagus tahu, enak aja. Datangnya saya di mawar, datang tuh nggak ada apa-apa yang berbunga itu loh. Aku lihat Sasuke bukan Sakura. Jadi sakuranya kalau di tempat lain itu berbunga setahun sekali, di Cibodas dia setahun 2 kali loh. Bulan apa, Mbak, berbunganya? Bulan kok saya lupa ya. Di sering Maret, Februari awal sama Agustus awal. Tahun lalu tuh Agustus awal pas lagi booming banyak banget. Lucu. Gitu. Ada sungainya buat berenang. Asik pokoknya. Iya, War. Gitu pokoknya. Tadi kayaknya ada pertanyaan lagi deh. Gimana sih? Oh ya. Maaf ya, saya gaptek. Ini dari Putra. Ada tips untuk koleksi spesimen Rubiaceae. Nggak ada perlakuan khusus? Nggak ada. Rubiaceae nggak butuh perlakuan khusus, kecuali beberapa saya bilang dia agak sulit tumbuh. Itu makanya juga kalian nggak sering melihat dia ditanam atau dijual sama orang di pinggir jalan gitu. Boleh biar tambah pingin main ke Cibodas, kapan sakura berbunga? Oke, Aisyah, ini jadi sakura. Jadi sakuranya itu berbunga 2 kali, adik-adik. Awal bulan Februari sama awal bulan Agustus. Itu berbunganya nggak lama, paling cuma seminggu, abis itu udah rontok. Jadi harus pas. Harus pas. Tanya sama duta. Saya famili besar nggak akan habis dikeroyok, rasanya bisa ambil beberapa genus sudah bagus. Iya, Rubiaceae itu familinya gede banget, mungkin ada sekitar 800-an jenis. Di Indonesia aja ada 212. Ini kalau kalian mau bantu saya tuh dengan sangat terbuka, saya ya silakan dibantu. PR-nya banyak. Makasih loh yang udah nyemangatin. Saya jadi semangat, tapi nggak semangat. Gimana itu? Ini dari Silva, gimana rasanya jadi peneliti di KR Cibodas? Seru. Dan enak nggak sih jadi peneliti? Penasaran, siapa tahu tertarik. Kalian harus tertarik jadi peneliti. Kenapa? Kenapa harus tertarik jadi peneliti? Saya juga nggak tahu. Oke, peneliti di kebun raya itu beda ya sama peneliti kayak di tempat lain. Jadi satu kebun raya itu lab kalian mau ngapain aja, itu bisa. Kalau kalian lagi bosan, terus kayak, aku lagi pengen neliti apa, pilih aja satu jenis, terus kalian pergi jalan ke kebun gitu. Kalau bosan, tinggal jalan ke kebun. Kalau bete, tinggal jalan ke kebun. Kalau lagi nggak pengen nge-lab, jalan juga ke kebun. Itu Mawar udah pernah nggak pengen pulang.
Itu Mbak isinya kalau kebun. kayak saatnya main ke Cibodas, ya? Itu isinya kebun semua, makanya kebun. Apa sih, Mawar diem deh. Kalau ini Adityan Daru nanya lagi, Mbak kalau kayak saatnya main ke Cibodas boleh nggak? Boleh, boleh banget. Silahkan main ke Cibodas. Main aja, jangan ngerusak. Ini jadi peneliti di Cibodas, kalian seru banget. Cibodas itu asik banget buat dijadiin lokasi penelitian. Masih banyak banget yang belum ke-explore. Kayak tadi saya ngasih tahu teman-teman aja, itu deskripsinya aja masih dikit banget. Jadi masih banyak banget yang bisa dikaji. Banyak banget. PR-nya gede. Kenapa harus tertarik jadi peneliti? Karena Indonesia butuh orang-orang kayak kalian. Mohon maaf, saya nggak bisa bilang iya. Saya juga nggak tahu manfaatnya apa. Apaan sih? Kalian harus jadi peneliti. Ayo rame-rame ke Cibodas. Nanti saya bantu apa yang mau dilihat, apa yang bikin kalian tertarik. Mana tahu abis jalan-jalan ke Cibodas, kalian jadi bisa nentuin, oh, saya salary-nya gede ya Mbak. No. Salary-nya cukup. Dibilang nggak lebih. Dibilang kurang nggak kurang, dibilang berlebihan juga nggak berlebihan. Karena itu tadi publikasi ada yang harus bayar sendiri. Ada yang harus bayar sendiri, ada yang di-cover sama proyek. Intinya kalau jadi peneliti kalian harus aktif, rajin-rajin cari proyekan. Karena dana dari pemerintah itu dikit banget. Ini ada orang dari LIPI juga, mohon maaf. Maaf ya. Mereka mungkin mengamini lagi, sekarang lagi, oh iya bener banget gitu. Salary-nya gede, enggak? Cibodas emang udah buka Mbak? Belum dibuka adik-adik dalam rangka COVID-19. Ini udah 2 bulan ditutup. Jadi kita semua work from home. Ini work from home, jadi agak cerah. Sebelumnya ini nggak secerah ini. Apaan sih gue? Masuk ke Cibodas, apakah berbayar? Apakah bisa didatangin tiap saat? Adik-adik bayar 16.500, apakah bisa didatangin setiap saat? Bisa, tapi jangan datang pas maghrib udah tutup, plus serem. Jangan ya Dimas, jangan. Serem. Nggak boleh nge-camp juga di dalam Cibodas. Mbak, kalau mau minta bibit di sana bisa langsung ke Baduy. Tergantung bibitnya apa dulu. Ini saya juga bingung nih, birokrasinya minta bibit. Bibit unggul. Bibit unggul apa? Coba. Saya kurang tahu nih ya, kalau minta bibit ya, harus saya koordinasiin dulu kayaknya. Tergantung bibitnya apa. Kalau minta bibitnya Amalpopalis titanum, saya dibunuh duluan sama yang neliti kayaknya. Mohon maaf, saya nelitinya rubiase. Kalau KR Cibodas tutup terus, mungkin pandeminya bisa sampai akhir tahun. Terus gimana tuh, Mbak? Iya, saya juga bingung banget. Sebagai peneliti yang lebih banyak ke lapangan, bukan yang meneliti dari website atau meneliti dari ruangan, sih saya sebenarnya merasa dirugikan ya. Karena semua ada di kebun. Eva juga sebenarnya agak keberatan karena harus ninggalin kerjaan, sampel-sampel di lab. Terus diskusi kayak gini tuh nggak sebanding sama diskusi langsung nggak sih? Kalian brainstorming, misalnya mau neliti apa, itu nggak sebanding kalau ketemu langsung. Doain ini cepat selesai. Adik-adik kalau di rumah tinggal di rumah ya, jangan kemana-mana, jangan petakilan kayak Mawar. Mbak pengen penelitian bareng gimana caranya? Boleh nggak? Boleh nggak ya? Boleh nggak ya? Kasih nggak ya? Boleh. Boleh banget. Boleh dibantu adik-adik. Nanti kita bicarain. Nanti kita bicarakan di belakang setelah ini. Mawar bentar lagi jadi penguasa di Kalimantan. Oh my God. Oh my God. Ya Allah. Mawar. Apa yang tidak kamu ceritakan ke kakak? Jadi kayak gitu. Doakan dulu aja. Enggak, itu teman-temanku juga ini banyak teman-temanku nih, ya Allah. Haters. Jangan bilang kamu ngejual lahan di Kalimantan. Oh my God. Karena aku enggak kok, di Cibodas saja. Mawar. Tobat.
Boleh dong Kak Dwinda share hasil penelitiannya. Saya malu. Apa ya, penelitiannya baru kayak gitu-gitu aja sih. Rubiaceae, lagi-lagi Rubiaceae, tanaman hias. Jadi kalau misalnya kemarin nggak pandemi ini, nggak COVID, tadinya mau seminar tentang tumbuhan hias yang ada di Kebun Raya Cibodas yang udah jadi koleksi tadinya. Tapi belum sempat ngambil data dan belum sempat ke lapangan, udah WFH. Jadi itu masih pending. Terus ada ya jenis-jenis eksotik sih paling. Sekarang kebanyakan dari penelitiannya jenis invasif. Bukan invasif, eksotik. Udah tahu bedanya eksotik sama invasif belum? Tahu lah ya. Belum tahu. Nah iya, kamu masih semester 4. Mawar coba jelasin, eksotik sama invasif apaan? Tak mute. Astagfirullah, Mawar. Itu loh si Usda, kasihan. Dia belum tahu, belum ngambil, nggak tahu bedanya introduce sama eksotik, introduce sama invasif apaan. Ayo Mawar jelasin. Kalau ngomong ribet. Jadi, Usda, jenis invasif itu, jenis introduce itu adalah jenis yang dibawa dari luar wilayah, dibawa masuk ke dalam wilayah tertentu. Batasannya itu masih belum jelas. Apakah regional negara, regional pulau, tergantung sama kamu mau nyebut itu invasif Indonesia, invasif Jawa, itu pokoknya dia dibawa dari luar wilayahnya. Terus kenapa dia bisa jadi, introduce ya, tadi introduce. Kalau dia dibilang invasif, itu berarti dia perbanyakannya luar biasa, tidak terkontrol. Akibatnya dia ada di mana-mana, merugikan ekosistem biasanya. Kayak lantana kamara, tahu kan ya? Eukornia crassipas juga tahu, eceng gondok. Itu udah masuknya invasif. Tapi kayak kalau jenis-jenis introduksi yang dibawa dan dia tidak punya potensi untuk menyebar dan tiba-tiba memperbanyak diri dalam jumlah banyak, itu nggak kekontrol, masih belum masuk invasif. Gitu ya. Ya, makasih ya Mbak. Ini berhubung udah jam 2, kalau misal udah nggak ada yang tanya, mungkin bisa ditutup acaranya. Dari teman-teman udah nggak ada yang ditanyakan kan? Dari Kalimantan Baik. Benar nih, ada penelitian sekarang lebih banyak ke fisiologi, ekologi, atau keanekaragaman. Ini mau saya kasih tahu, akhir-akhir ini kan saya lebih banyak ke jenis yang eksotik. Jadi saya neliti fisiologinya juga, ekologinya juga, keanekaragamannya juga. Kalau kamu neliti ekologi itu nggak bisa cuma satu doang, fisiologinya doang, atau persebarannya doang, atau cuma keanekaragamannya doang. Itu kayak informasi tapi masih bolong. Jadi ya emang itu dipelajarin semua. Ribet, iya. Banyak, iya. Butuh dana banyak, iya. Tapi lagi dipotong buat COVID. Nggak apa-apa, saya ikhlas. Maksudnya lapangan itu kebun raya atau hutan di kaki Gunung Gede Pangrango. Jadi kalau di Cibodas itu enaknya adalah adik-adik, nggak cuma di kebun rayanya aja, kita bisa melipir sedikit ke kaki Gunung Gede Pangrango juga. Itu bisa diteliti. Tetap aja harus pakai surat izin dan segala macamnya. Oke, udah ya, tutup aja. Terima kasih kepada teman-teman. Terima kasih kepada teman-teman dan kepada Mbak Dwinda Putri yang udah menyampaikan, udah sharing tentang materi hari ini. Acara saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak. Terima kasih Mbak Dwi. Terima kasih Mbak. Terima kasih Mbak Dinda. Iya, Sukses. silakan. Iya, Sukses selalu. bantu saya ya. Bantu saya ya. Saya terbuka. Kita tunggu aku di Cibodas, Mbak. Iya, Mas Mili tunggu tadi. semua. Aku tunggu kalian semua. Yeah. Amin. Amin.
Gimana sih? Oh, ini ya, Liv. Oke, Ya, makasih teman-teman semua. bisa. Ya, Mbak. Terima kasih. Tapi Assalamualaikum.